berkomitmen untuk menyediakan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan kami Rumah Berkat menyediakan berbagai macam makanan sehat. Seluruh produk-produk kami adalah produk plant-based yang terbuat 100% dari tumbuh-tumbuhan. Kami juga menyediakan berbagai macam pilihan produk, baik lokal maupun impor. Seluruh produk kami dapat dipastikan halal. Seluruh produk-produk kami merupakan produk-produk pilihan, sehingga apa yang kami berikan kepada pelanggan kami merupakan produk dengan kualitas terbaik. Demikianlah sedikit pengenalan mengenai Rumah Berkat. Rumah Berkat, your healthy lifestyle partner.
Berkomitmen untuk menyediakan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan kami Rumah Berkat menyediakan berbagai macam makanan sehat. Seluruh produk-produk kami adalah produk plant-based yang terbuat 100% dari tumbuh-tumbuhan. Kami juga menyediakan berbagai macam pilihan produk, baik lokal maupun impor. Seluruh produk kami dapat dipastikan halal. Seluruh produk-produk kami merupakan produk-produk pilihan sehingga apa yang kami berikan kepada pelanggan kami merupakan produk dengan kualitas terbaik. Demikianlah sedikit pengenalan mengenai Rumah Berkat. Rumah Berkat, your healthy lifestyle partner. Selamat malam, saya ucapkan kepada seluruh sahabat Rumah Berkat yang telah hadir dalam program Seminar Kesehatan bersama Rumah Berkat pada malam hari ini. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Nah, terima kasih untuk responnya.
Dan bagi mungkin ada yang baru mengikuti seminar kesehatan Rumah Berkat, tahun ini adalah kali pertama kita mengadakan seminar kesehatan. Jadi tentunya bagi yang baru mengikuti seminar kesehatan kita, terima kasih telah bergabung bersama-sama dengan kami untuk hadir pada malam hari ini dalam program seminar kesehatan. Dan tentunya program ini gratis ya, diikuti oleh umum. Jadi jika saudara-saudara ingin mengajak teman saudara, boleh di-share linknya sehingga malam hari ini bisa sama-sama dengan kita untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan, dan materi ini juga sangat baik sekali. Bukan hanya untuk perempuan saja ya, tapi untuk kalangan umum. Sebelum juga saya akan memperkenalkan pembicara kita pada malam hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali seminar kita pada malam hari ini. Dan doa akan disampaikan oleh Ibu Sarah Polimpung. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, pada sore hari ini kami berkumpul di Zoom untuk mengadakan seminar kesehatan yang akan disampaikan oleh Saudara Gibi Haflar. Biarlah Tuhan juga boleh menguasai hati dan pikiran serta lidah perkataan dari Saudari Gibi, agar apa yang disampaikan boleh bermanfaat bagi kehidupan kami, dan kami pun boleh hidupkan di dalam kehidupan kami, agar tubuh kami boleh semakin hari semakin sehat. Bapak berkati juga teman-teman kami, saudara-saudara kami yang mungkin masih mau bergabung, biarlah Tuhan berkati juga agar kami semua boleh mengikuti Zoom ini dengan baik, dan Tuhan juga sertai agar alat-alat yang kami pergunakan boleh berjalan dengan baik dan tidak terganggu, sehingga boleh semua berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Bu Sarah untuk doanya. Nah, waktu belakangan ini kita sering sekali ya mendapati bahwa masih sering sekali adanya hujan. Mungkin di tempat-tempat saudara-saudara sahabat Rumah Berkat, mungkin hawanya juga tidak menentu yang membuat kita akhirnya juga sakit ya. Tapi dalam kondisi apapun kita bersyukur karena pada malam hari ini kita masih bisa berkesempatan untuk bertemu kembali di ruang Zoom pada malam hari ini. Nah, pada malam hari ini saya akan memperkenalkan pembicara kita yang tentunya mungkin kalau sering melihat Hope Channel tidak asing ya bagi kita, saudara kita ini. Pembicara kita pada malam hari ini bernama lengkap Shirlyn Gabriel Haflar. Beliau telah menamatkan studinya di bidang S1 Ilmu Gizi di tahun 2017. Kemudian melanjutkan di program S2 dan sudah menamatkan Gizi Komunitas di tahun 2022. Dan saat ini pekerjaannya sebagai nutritionist, community and partnership at Circa. Dan sesuai juga dengan judul yang sudah disebarkan, pada malam hari ini pembicara kita akan membahas mengenai woman self-love and weight loss. Jadi bagi sahabat Rumah Berkat yang mungkin nanti akan memiliki pertanyaan-pertanyaan mengenai materi yang akan disampaikan, boleh sembari nanti pembicara akan menerangkan, bisa dicatat terlebih dahulu atau bisa langsung chat di kolom komentar. Tapi nanti pada saat sesi tanya jawab, kita akan buka bagi mereka
yang mau langsung untuk bertanya, bisa langsung open mic saja, atau nanti bisa raise hand, supaya nanti kita bisa lihat untuk diaktifkan mikrofonnya. Jadi dimohon untuk selama pembicara sedang menyampaikan materi, mohon untuk tidak mengaktifkan mikrofonnya ya, supaya kita bisa mendengarkan materinya dengan sangat jelas. Dan kita juga sudah tidak usah berlama-lama lagi. Mari kita sama-sama mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Gaby Haflar. Silakan. Thank you Kak Esther. Selamat malam semuanya yang sudah hadir. Terima kasih udah bisa sharing-sharing bareng dengan Rumah Berkat. Semoga malam hari ini kita bisa sama-sama belajar. Oke, tema yang diangkat itu diminta dibawakan tentang woman, tentang wanita. Tapi tentu ini tidak hanya bermanfaat bagi wanita, walaupun penekanannya pada wanita ya. Tapi ini buat semua orang, siapa saja, semoga bisa sama-sama belajar. Oke, malam ini kita akan membahas tentang women, self-love, and weight loss. Kenapa sih harus women? Kenapa sih wanita itu tuh spesial untuk dibahas case-nya? Di sini rata-rata wanita lah ya, kayaknya 98% wanita yang ada di sini. Dan aku rasa kita yang hadir di sini tuh dari usia yang berbeda-beda. Ada yang masih remaja, ada yang sudah dewasa muda, ada yang sudah menjadi ibu, ada yang mungkin sudah menjadi usia 40 tahun, 50 tahun ke atas, dan kita sadar dari kita anak-anak, remaja, usia dewasa muda, menjadi sebelum menikah, hamil, menyusui, dan punya anak, fase hidup wanita itu sangat beragam, ya kan? Dan dari setiap fase itu pasti ada naik turun emosional, kemudian perubahan kebutuhan fisik, perubahan bentuk fisik, yang sebenarnya buat wanita, ini iya atau iya nih, kalau boleh kasih reaction ya, bentuk fisik kita itu sebenarnya cukup penting untuk kita, ya nggak sih, untuk para wanita. Kita tuh care kan, kita peduli dengan wajah kita peduli dengan rambut kita peduli dengan bentuk badan kita, sedangkan kita sebagai wanita, itu mengalami banyak sekali fase perubahan bentuk badan dibandingkan pria. Wanita tuh banyak sekali perubahan bentuk badannya. Belum lagi ada hormon, kemudian waktu hamil, menyusui. Nah, saya kebetulan belum menikah, jadi belum melalui itu semua, tapi saya yakin banyak yang hadir di sini sudah melalui banyak fase seperti itu ya, atau beberapa fasenya. Nah, biasanya bentuk tubuh kita yang menurut kita tidak ideal, itu akan merendahkan atau menurunkan self-esteem kita atau rasa percaya diri kita, kemudian pandangan kita atau citra tubuh kita. Yang sering ditemukan adalah pada wanita yang indeks massa tubuhnya, aku yakin sudah sering mendengar indeks massa tubuh. Ya, ada Cipeti di sini, ada Kak Esther, mungkin udah sering dibahas tentang indeks massa tubuh, kebutuhan gizi, dan lain-lain. Nah, menurut penelitian ditemukan bahwa wanita yang obesitas, dan tidak terbatas pada wanita, dan kelebihan berat badan berhubungan dengan rendahnya self-esteem dan mengakibatkan ketidakpuasan pada citra diri. Mungkin bukan hanya obesitas dan kelebihan berat badan, mungkin bentuk panggul kita, mungkin bentuk lengan kita, mungkin bentuk perut kita, mungkin bagian lain dari tubuh kita itu bisa berhubungan dengan rendahnya self-esteem dan mengakibatkan ketidakpuasan pada citra diri. Hal ini ternyata berhubungan juga dengan gangguan makan untuk tujuan memperbaiki berat badan. Ada yang pernah mengalami hal ini, kayak ngerasa, aduh kayaknya perutnya udah kegedean deh, aduh berat badan saya kayaknya udah berlebih deh, aduh pipi saya kayaknya sudah cabi deh. Sehingga membuat kita jadi, aduh nggak usah makan deh besok, nanti tambah gendut, atau aduh nggak usah makan nanti pipinya tambah cabi. Hal ini tuh sering didapati dan berhubungan ternyata gangguan makan dengan perasaan-perasaan seperti ini. Kemudian dalam prosesnya, misalnya di sini ada yang pernah melakukan weight loss diet gitu atau mau turunin berat badan. Tantangan itu kan ada, tantangan emosional karena susah,
merubah pola makan, merubah pola hidup, saya akui itu tidak mudah, tapi bisa. Tapi tetap ada tantangannya kan, tantangan emosional dari diri sendiri, entah capek, tantangan dari lingkungan kita yang ada, mungkin ada yang mendukung, ada yang enggak. Banyak sekali tantangan sebenarnya dalam melakukan weight management, yang ternyata bisa berdampak counterproductive atau membuat kita jadi tidak punya motivasi lagi. Atau misalnya nih, udah turun berat badan selama 3 bulan konsisten, tiba-tiba stuck berat badannya, nggak turun-turun lagi, padahal udah segala cara dibuat supaya berat badannya turun, atau sudah segala cara dibuat biar perutnya kecil, segala cara dibuat biar berat badannya naik. Nah, karena kayak misalnya ada stuck atau rasa capek, ini berdampak counterproductive atau rasanya, ya udahlah makan apa aja, ya udahlah nggak usah olahraga lagi, ya jadinya nggak mau melakukan pola hidup sehat lagi. Sebaliknya, banyak juga yang salah artikan self-love untuk mempunyai pola hidup sesuai apa yang diinginkan atau tidak, bukan apa yang benar atau tidak. Sehingga menimbulkan mindless eating dan akhirnya menimbulkan resiko masalah gizi. Baik itu jadi defisiensi makannya, defisiensi zat gizi, makannya bisa banyak tapi sebenarnya zat gizinya tidak seimbang, atau bisa menyebabkan kelebihan berat badan atau menurunnya berat badan. Di dalam beberapa saat ke depan ini kita akan melihat bahwa self-love dan pola hidup sehat ini sebenarnya adalah sebuah hubungan dua arah. Self-love ngaruh untuk menjalankan pola hidup sehat, sebaliknya ketika kita memulai pola hidup sehat, kita akan mulai bisa atau lebih mudah untuk menyayangi diri kita. Kita lihat dulu peran self-love ya. Self-love itu apa? Ini saya kutip dari artikel dan jurnal, saya bukan psikolog, jadi saya bacakan aja apa itu self-love ya. Self-love adalah tentang hubungan dengan diri sendiri. Di sini mungkin ada yang sudah menikah, ada yang sudah punya anak, ada yang mungkin sudah punya pasangan, sudah punya partner, punya pacar. Tahu dong rasanya bagaimana menyayangi, mungkin kalau ada yang belum punya pacar, menyayangi keluarga kita, menyayangi orang lain. Tentu kita mau segala yang terbaik untuk mereka. Kita care biasanya, perhatian. Makannya kalau bisa kita jagain, dimasakin. Kalau bisa mereka tuh merasakan bahwa mereka disayangi, mereka merasakan bahwa mereka worthy, apapun bentuknya, mereka tuh tetap layak disayang. Hubungan kita dengan orang lain yang seperti itu harusnya terjadi juga antara kita dan diri kita sendiri. Tapi ini sebenarnya adalah proses yang cukup panjang. Secara definisi, self-love adalah ketika kita mampu menghargai diri kita sendiri, mampu berteman dengan dirinya sendiri sehingga ia menjadi individu atau kita menjadi individu yang lebih baik untuk diri kita dan orang lain. Kemudian ada juga menurut Kosaba, ini salah satu ahli juga, self-love adalah kondisi ketika kita dapat menghargai diri sendiri dengan cara mengapresiasi diri. Saat kita mampu mengambil keputusan dalam perkembangan spiritual, fisik, dan juga psikologis. Jadi self-love itu bukan hanya tentang perasaan saya sayang sama diri saya, tapi ada juga kegiatan menghargai di dalamnya, juga bagaimana kita bisa berteman dengan diri kita sendiri, dan juga melibatkan perkembangan. Jadi outputnya itu sebenarnya adalah perkembangan spiritual, fisik, dan juga psikologis. Dalam hal ini kita akan coba melihat bagaimana self-love bisa membantu kita punya perkembangan secara fisik kita. From Self-Love to Weight Management, ini diambil dari salah satu jurnal artikel yang sebenarnya nggak terlalu banyak, jadi kalau misalnya saudara-saudara mau lihat jurnalnya, bisa cari juga. Ini autornya adalah Duarte dan teman-temannya. Beberapa faktor psikologis dan emosional menjadi alasan untuk percobaan menurunkan berat badan. Ada yang negatif, ada yang positif juga. Yang negatif itu bisa karena kita dengar omongan orang, udah gendut, kurus banget sih, itu udah buncit. Nah, atau kita sendiri berkaca gitu, ngerasa, aduh perut saya kok udah buncit, aduh lengan saya kok udah besar, kayaknya saya harus diet deh. Ada, itu menjadi salah satu faktor untuk menjadi alasan kita menurunkan berat badan atau
menaikkan berat badan atau menjaga berat badan kita menjadi ideal. Tapi ada juga yang positif. Karena kita tahu, oh kayaknya berat badan saya udah nggak sehat untuk saya. Dan saya bisa hidup lebih sehat, supaya saya bisa hidup lebih panjang, bisa enjoy kehidupan saya dengan lebih baik. Karena memiliki berat badan yang tidak ideal, itu juga punya tantangan tersendiri dalam melakukan aktivitas harian. Ya nggak sih? Kalau misalnya berat badannya sudah berlebih, biasanya jadi ngos-ngosan. Melakukan aktivitas fisik itu jadi berat. Kemudian biasanya mulai ada sendi-sendi yang sakit. Sebenarnya kita tahu dengan berat badan yang tidak ideal atau dengan pola makan yang tidak ideal, dengan pola hidup yang tidak ideal, kita tuh merasakan ada kerugian yang bisa kita alami. Jadi karena kita sayang sama diri kita dan kita tidak mau sampai mengalami kerugian itu, kita mulai menyayangi diri kita. Nah, ada dua terms di sini, ada self reassurance dan juga self love. Ini dua-duanya adalah regulasi emosi yang positif. Self reassurance adalah ketika kita meyakinkan diri kita bahwa kita bisa. Bahwa saya mampu untuk punya pola makan yang lebih sehat. Saya mampu untuk bisa berolahraga setidaknya 15-20 menit aja sehari. Saya mampu untuk memilih bahan-bahan makanan yang lebih sehat. Nah, ini adalah self reassurance atau mungkin kalau teman-teman kita di luar sana bilangnya afirmasi. Ya, ini adalah proses regulasi emosi adaptif. Sifatnya, kata-katanya atau sensenya itu positif untuk diri kita. Nah, ini terbukti menjadi faktor yang baik untuk menurunkan berat badan dan mempertahankan kesejahteraan. Selain self reassurance adalah atau bagaimana kita meyakinkan diri kita, self love juga tentunya penting. Di mana kita tahu apa sih yang terbaik untuk diri kita, apa sih yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan pada diri kita. Nah, kalau ini bisa menjadi dasar kita memulai kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik, untuk mencapai berat badan yang ideal, untuk memiliki pola hidup yang lebih sehat, ternyata self love itu sangat membantu. Sebuah penelitian lain menunjukkan bahwa dengan mengasihi diri sendiri dan memperlakukan diri dengan baik, seseorang itu akan cenderung menerapkan mindful eating. Nanti kita akan bahas apa itu mindful eating. Ini berhubungan dengan makanan lebih baik, memilih makanan yang lebih baik maksudnya, dan asupannya jadi lebih terkontrol. Tanpa pusing dengan timbangan, pusing dengan, aduh saya makan berapa kalori ya hari ini, walaupun itu juga penting. Kemudian kita bisa memilih makanan yang lebih baik untuk tubuh kita. Berolahraga lebih teratur dan juga terkontrol. Kemudian mendukung perubahan perilaku untuk mencapai berat badan ideal. Dan tidak hanya itu, ketika kita mengasihi diri kita sendiri dan berbuat baik pada diri kita sendiri, kita kasih tubuh kita makanan yang baik, kita kasih tubuh kita merasakan latihan-latihan dari olahraga, memberikan diri kita waktu untuk istirahat, memberikan waktu dan pikiran kita untuk merasakan rileks, itu ternyata berdampak sangat baik. Nah, melakukan hal ini, diet, untuk menurunkan berat badan, pola hidup sehat tentu tidak mudah. Tapi kalau menerapkan self-compassion, di mana tujuan kita adalah untuk berbuat baik dengan diri kita, maka kita dapat, ini menurut penelitian juga ya, ada asosiasi positif dengan weight management, serta self-efficacy. Jadi kita itu lebih melakukannya lebih efektif, lebih tidak terbeban, apalagi kalau misalnya ada tantangan-tantangan yang kita hadapi, misalnya berat badannya naik, berat badannya stuck, kita punya respons yang positif secara emosional terhadap kejadian-kejadian tersebut. Kemudian ketika kita berbuat baik pada diri kita juga mengurangi rasa malu terhadap tubuh kita. Atau kita nggak terus-terusan bilang, buncit banget sih, jelek jadinya, lu gendut banget sih, aduh lu tangannya gede banget sih. Sehingga itu membuat kita malu. Tapi ketika kita mulai mengasihi diri kita sendiri, mulai melakukan pola hidup sehat, ternyata ini mengurangi rasa malu terhadap tubuh kita dan kita bisa menjadi lebih pede. Self-esteem-nya lebih naik gitu ya. Kemudian ini juga bisa membantu kita menghadapi stigma terhadap penurunan berat badan menjadi lebih positif. Mengatasi tantangan dalam upaya penurunan berat badan. Sehingga kalau misalnya stuck, kita tuh nggak berhenti, kita tuh tidak mudah
untuk menyerah dengan pola hidup sehat kita. Kemudian ketika kita baik pada diri kita sendiri, kita juga bisa mengatasi apa yang mungkin terasa seperti hambatan yang tidak dapat diatasi. Tuh. Mungkin lingkungan kita tidak semuanya menyediakan makanan sehat. Mungkin lingkungan kita tidak semuanya membantu kita untuk berolahraga. Tapi kita bisa mengatasi hal tersebut. Contohnya kita bisa pesan bahan makanan, kita bisa cari tempat untuk olahraga atau di kamar kita sendiri. Jadi halangan-halangan itu tuh, kalau contohnya kita cinta sama orang gitu ya, bucin sama orang, katanya kan badai, apapun tuh kita lalui. Nah sama ketika kita mencintai diri kita sendiri dan kita mau kasih yang terbaik sama diri kita sendiri, hambatan-hambatan seperti ini seharusnya tidak perlu selalu menjadi alasan kita untuk tidak punya motivasi. Oke. Saya juga belajar hal ini, gimana ya caranya bisa self-love, gimana ya caranya bisa punya self-compassion, bisa baik sama diri sendiri. Nah, ini ada tips-tips yang saya gabungkan dari beberapa artikel. Yang pertama, comfort your own body. Ini ada typo ya, comfort your own body. Sadari dan penuhi apa yang tubuh kita butuhkan, seperti makanan yang baik. Tubuh kita tuh perlu sekali makanan yang baik. Tubuh kita juga perlu istirahat. Kemudian energi-energi positif. Mungkin kadang-kadang kalau capek butuh pijatan kecil. Atau kalau lagi burn out gitu ya, bahasa anak sekarang lagi aduh banyak banget kerjaan, lagi pusing, kita bisa ambil waktu untuk me time, bisa jalan-jalan. Kemudian jangan lupa berterima kasih pada tubuh kita, kasih reassurance, kasih kata-kata positif untuk tubuh kita, karena bagaimanapun tubuh kita itu sudah bekerja juga, otak kita sudah berpikir untuk kita, mata kita sudah melihat, mulut kita ini sudah kita pakai untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak ada bagian yang Tuhan sudah ciptakan ini tidak berguna untuk kita. Bahkan sesimpel bulu mata nih, wah, ini banyak sekali manfaatnya untuk kita. Jadi jangan lupa terima kasih sama tubuh kita, tunjukkan komitmen kita untuk menyayangi tubuh kita karena dia sudah bekerja keras sampai hari ini. Usus kita sudah bekerja keras untuk mencerna makanan kita dan organ tubuh lainnya. Jadi berikan afirmasi dan kata-kata positif untuk diri kita. Kemudian ini sepertinya lebih berkaitan dengan psikologis kita. Kalau kita ada masalah, kalau ternyata masalah-masalah kita yang sebelumnya itu membuat kita nggak ada motivasi lagi untuk punya pola hidup sehat. Nah, ini bisa kita tulis surat untuk diri kita sendiri, mencurahkan apa yang membuat kita terluka sih, tanpa menyalahkan siapa-siapa, termasuk tidak menyalahkan diri kita sendiri. Kemudian, ini penting, sabar sama diri kita sendiri kalau belum bisa melakukan yang terbaik atau melakukan kesalahan. Ini bukan berarti kita terus-terusan kompromi, tapi sabar sama diri sendiri kalau misalnya hari ini, kayaknya saya udah cukup lama nih nggak olahraga. Dengan sabar sama diri sendiri, tanpa banyak kompromi, kita itu akan selalu bisa bangkit lagi ketika kita jatuh. Ketika pola makan kita nggak benar, kita bisa bangkit lagi. Ketika pola tidur kita nggak benar, kita bisa bangkit lagi. Yang penting sabar dan tidak menyerah. Coba terus. Oke, tadi kita udah bahas bagaimana peran self-love itu ternyata sangat membantu kita untuk memiliki pola hidup yang sehat. Sebaliknya, peran pola hidup sehat itu juga penting untuk kita bisa merasakan diri kita yang lebih baik. Yang pertama, practice better diet for better you. Ternyata ungkapan kamu adalah apa yang kamu makan, you are what you eat, itu sangat benar gitu ya, benar adanya, bisa kita terapkan untuk membantu kita memilih makanan yang tepat supaya kita juga bisa menjadi lebih baik. Karena pola makan kita itu sangat berpengaruh untuk kesehatan fisik dan juga mental kita. Untuk menerapkan pola makan yang lebih baik, maka kita perlu yang pertama mengetahui kebutuhan gizi kita sendiri. Memenuhi kebutuhan gizi kita. Jadi jangan cuma tahu, tapi juga dipenuhi. Dan menerapkan mindful eating. Mungkin ini sudah sering dibahas di seminar, webinar sebelumnya, atau saudara-saudara pernah lihat ini, tapi saya tidak mau bosan-bosan untuk mengingatkan bahwa kita punya
yang namanya tumpeng gizi seimbang. Jadi kalau di sini masih ada yang berpikiran tentang 4 sehat 5 sempurna, sekarang sudah tidak ada lagi, namanya sekarang tumpeng gizi seimbang. Nah, ini menjadi gambaran yang mudah aja untuk kita memenuhi kebutuhan gizi kita sehari-hari. Nanti kita akan bahas tumpengnya, tapi kita bahas dulu nih kebutuhan gizi kita seperti apa sih. Banyak banget yang datang ke saya ini butuhnya berapa kalori ya? Saya mau turun berat badan butuh berapa kalori? Saya mau naikin berat badan butuh berapa kalori? Nah, kebutuhan gizi kita itu bukan cuma kalori sebenarnya. Tapi kebutuhan gizi kita itu berbeda-beda. Setiap manusia itu berbeda-beda tergantung apanya, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, usia, aktivitas fisik, dan juga goals. Kemudian yang perlu kita ingat, nggak ada satu diet yang cocok untuk semua orang. Intermittent fasting itu mungkin nggak cocok sama semua orang. Mediterranean diet mungkin nggak cocok sama semua orang. Tapi ada satu hal yang kita perlu ingat. Semua orang dengan berbagai jenis diet itu tetap butuh karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan serat. Jadi kalori yang kita makan itu harus memenuhi juga karbohidrat kita, protein, lemak, vitamin, mineral, dan serat. Dan pola makannya perlu seimbang supaya kita bisa memenuhi apa yang kita butuhkan secara jenis dan jumlahnya. Banyak sekali orang yang salah kaprah dengan memenuhi kalori aja dirasa sudah cukup. Padahal bisa aja kalori itu diisi dengan semuanya karbohidrat dan lemak. Bisa kok kita memenuhi contohnya 1.500 kalori, semuanya pakai martabak manis. Kan bisa aja. Tapi apakah itu memenuhi kebutuhan gizi yang kita perlukan? Apakah itu memenuhi karbohidrat kompleks kita? Apakah memenuhi protein, lemak, vitamin, mineral, dan serat kita? Nah, ini harus menjadi concern. Kalau kita punya pasangan, kalau kita punya anak, ya tentunya kan kita akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan mereka. Makanya kita juga harus memenuhi kebutuhan kita, memenuhi kebutuhan keluarga kita. Nah, sekarang ini sekali lagi kita butuh karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan serat. Cara memenuhinya gimana? Nah, dengan tumpeng gizi seimbang ini bisa menjadi panduan. Ada 4 pilarnya. Ada makan beraneka ragam, pola hidup bersih dan sehat, kemudian aktivitas fisik, dan juga memantau berat badan. Kita bahas yang makanan beraneka ragam. Kita bisa konsumsi 3-4 porsi makanan pokok, tergantung kebutuhan kita. Kemudian jangan lupa konsumsi juga sayur-sayuran dan buah-buahan. Ada 3-4 porsi sayur-sayuran dan buah-buahan 2-3 porsi. Kemudian lauk pauk ini selalu disarankan untuk pilih yang nabati. Karena bagus sekali untuk tubuh kita. Dan yang paling pucuk ini ya, jadi kayak pucuknya tumpeng tuh disarankan untuk membatasi gula, garam, dan minyak. Gula itu di 4 sendok makan per hari itu udah maksimal. Garam 1 sendok teh per hari kalau nggak ada hipertensi, dan minyak di 5 sendok makan per hari. Oke, easy practice. Gimana tuh mentransfer tumpeng tadi, kan kita nggak makannya berupa tumpeng kan, tumpeng tadi menjadi makanan kita sehari-hari di piring. Nah, ini juga saya tidak bosan-bosan mengingatkan karena praktisnya itu tidak semudah mengabarkannya. Jadi isi piringku ini kita bisa bagi sepertiganya makanan pokok, sepertiganya sayuran, 1/6-nya buah-buahan, 1/6-nya lauk pauk. Ya, kalau misalnya di sini belum ada yang menerapkan plant-based diet, sebenarnya di sini kita bisa lihat 5/6 piring kita itu isinya dari tumbuh-tumbuhan. Karena sangat penting tumbuh-tumbuhan. Nanti aku akan jelasin sedikit manfaatnya. Kemudian lauk pauk ini bisa kita pilih juga dari nabati. Gitu. Kenapa penting sih makanan dari plant-based diet? Apa hubungannya sama self-love gitu? Mungkin teman-teman atau saudara-saudara sini pernah dengar tentang, iklan minuman fermentasi. Cintai ususmu, minum tiap hari. Pernah dengar? Familiar lah ya sama iklan ini. Nah, iklan ini sebenarnya mengangkat
satu tema supaya kita menjaga bakteri baik di usus kita, atau kita sebutnya microbiome. Sedikit atau salah satu manfaat dari plant-based diet selain zat gizinya yang sangat beragam, sangat lengkap, ada fitonutrien di dalamnya, masing-masing jenis sayur dan buah, makanan pokok itu sebenarnya punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi ini aku mau hubungkan sedikit dengan bagaimana kita punya mood yang lebih baik, bagaimana kita punya self esteem yang lebih baik. Ini berhubungan dengan microbiome. Nah, microbiome yang ada di tubuh kita itu ada di kulit, ada di rongga mulut, ada banyak bagian dari tubuh kita, tapi paling banyak di usus. Di usus ini microbiome itu bertumbuh, jadi dia punya simbiosis mutualisme lah sama manusia. Tuhan tempatkan microbiome itu di usus kita supaya dia menolong kita. Tapi dia juga makan dari kita. Nah, supaya dia ini bisa berkembang, jumlahnya, jenisnya seimbang, supaya bisa bawa manfaat, nah dia makan dari kita. Makanan yang dia sukai itu adalah dari makanan tumbuh-tumbuhan, dari serat, khususnya dari makanan pokok kita, sayur-sayuran dan buah-buahan, serta dari kacang-kacangan juga. Nah, ini makanan yang sangat microbiome suka, sehingga dia bisa beraneka ragam, jumlahnya banyak, kasih manfaat untuk kita. Nanti manfaatnya kita bahas. Tapi ada jenis makanan yang sebenarnya microbiome ini nggak suka, yaitu makanan-makanan yang sekarang kita sebutnya Western diet. Walaupun entah di Malang, entah di Surabaya, entah di Jakarta, di pelosok-pelosok itu kita bisa menemui si Western diet ini, yaitu pola makan dengan makanan yang tinggi lemak, tinggi gula, tapi rendah serat, rendah sayur dan buah-buahan. Familiar ya, di sekitar kita pasti banyak. Oke, kita balik lagi ke microbiome dan fungsinya. Kalau dia dikasih makan dengan tepat nih, dengan makanan-makanan berbasis tumbuhan ini, manfaat apa yang bisa dikasih? Dia akan melindungi usus kita. Kemudian membantu kita punya sistem imun. Dia akan melatih sistem imun kita. Nah, yang berikutnya, ini sangat penting. Ternyata microbiome itu bisa meregulasikan hormon-hormon dan neurochemicals yang berhubungan dengan mood kita, dengan motivasi kita. Salah satunya serotonin. 90% serotonin itu diproduksi di usus kita, dan yang produksi ini microbiome, dibantu sama microbiome. Serotonin ini adalah hormon dan juga neurochemicals yang berfungsi untuk membuat mood kita jadi happy, punya motivasi, dan juga punya willpower atau kuasa memilih yang baik. Dengan demikian, kalau kita lagi punya tujuan untuk, saya mau punya pola hidup yang lebih baik, dengan adanya hormon serotonin ini membantu kita moodnya lebih happy, jadi pilih makan itu jadi lebih baik, kemudian kita punya motivasi untuk punya pola hidup sehat yang lebih baik, dan kita bisa punya kuasa memilih. Kalau kita punya goals tuh, kita kan harus pilih langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Nah, kan terbantu dengan cukupnya hormon serotonin yang diproduksi sama microbiome. Kemudian hormon-hormon lain seperti dopamin, melatonin, GABA yang berfungsi untuk relaksasi, itu juga diproduksi di usus dengan melatonin. Oke, udah intermezzonya sedikit tentang microbiome. Banyak ternyata ya fungsi makanan berbasis tumbuhan yang Tuhan udah ciptakan untuk kita. Next adalah bagaimana cara kita makan. Nah, ini adalah sebuah konsep yang kita sebut mindful eating. Sebenarnya mindfulness ini berasal dari teman-teman kita yang melakukan meditasi gitu ya. Ada konsep mindfulness, tapi penting juga untuk kita pelajari karena bagus untuk kita. Mindfulness adalah kemampuan kita atau kecenderungan kita secara sengaja mengatur perhatian. Jadi aware gitu ya. Jadi aware dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, sensasi fisik dan juga rangsangan yang saat itu terjadi. Jadi kita aware sama diri kita dan juga lingkungan kita, dan ada satu term itu be present. Kalau kita lagi webinar, fokus kita itu pikiran, perasaan dan fisik kita ada saat webinar. Kalau kita lagi melakukan kegiatan lain, juga pikiran, perasaan, kegiatan kita tuh fokus di situ. Nah, ini juga berpengaruh saat kita makan ternyata. Mindful eating adalah ketika kita bisa makan dengan memusatkan pikiran kita, perasaan kita, sensasi fisik kita pada kegiatan makan itu. Apa manfaatnya?
sudah diketahui bahwa mindful eating ini berhubungan untuk mengatur pola makan tanpa stres berlebih. Jadi karena kita udah tahu kita butuhnya apa, oh saya butuhnya nasi sayur, lauk, dan buah, saya kurang butuh sebenarnya makan dessert hari ini. Jadi kita pilih sesuai dengan yang kita butuhkan. Dan ini juga mengurangi impulsivitas untuk mengambil jumlah berlebih, untuk mengambil sebuah makanan yang tidak kita perlukan hari itu. Sehingga ini meregulasi berat badan jadi lebih sehat dan kualitas asupan juga jadi lebih baik. Langkah-langkahnya gimana? Yang pertama, mulai dari daftar belanjaanmu atau rencanakan makanan harianmu. Sebisa mungkin rencanakan apa yang dimakan hari itu. Karena kalau kita pilih apa yang kita mau makan waktu kita lapar, ini baik itu mau dimasak atau kita beli. Biasanya kalau kita lapar tuh di sini sudah muncul banyak sekali pilihan makanan-makanan enak. Iya Pak ya? Ya nggak sih? Kalau lagi lapar tuh, aduh ingat deh, burger ini enak. Burger vegetarian mungkin ya. Atau misalnya makanan ini enak, ya martabak enak deh. Kayaknya mie enak deh. Banyak banget di sini yang kita pikirkan. Nah, biasanya yang kita pikirkan itu adalah terjangkau atau enggak, dekat kita, dan enak atau enggak. Biasanya udah sedikit lupa dengan, oh ini bergizi nggak ya untuk saya, gizinya seimbang nggak ya untuk saya. Yang penting banget untuk kita rencanakan daftar belanjaan kita dan juga makanan harian kita. Kemudian yang kedua, dekati diri sendiri, jauhi godaan. Godaan-godaan seperti toples, kulkas, itu perlu kita jauhi saat kita belum waktunya makan. Yang ketiga, saat kita sudah tahu kita lapar, sudah ada sensasi di perut kita, oh sudah lapar, atau misalnya sudah waktunya untuk makan, atau energinya udah mulai menurun. Ketika kita mau makan, ambil makan, duduk, ambil nafas, dan rileks. Waktu makan jangan buru-buru. Waktu makan pikiran kita harus fokus dengan makanan kita. Nikmati makanan kita, dan sadari apa dan seberapa banyak yang ada di atas piring kita. Apresiasi aroma, rasa, dan tekstur makanan kita. Makan pelan-pelan, kunyah dengan benar, karena dengan ini kita akan benar-benar rasakan sensasi fisik kita. Biasanya kalau makannya pelan-pelan, kunyah dengan benar, itu kita lebih dapat sensasinya kita udah kenyang dibandingkan dengan makan buru-buru. Supaya kita bisa berhenti sebelum terlalu kenyang. Oke, ini barusan sepertinya ada masalah koneksi kah? Mungkin di saya kali ya masalah koneksinya. Sepertinya begitu. Tapi kayaknya udah oke lagi. Udah oke lagi, Kak. Tadi sampai mana? Tadi di sini aku udah jelasin kedengarannya sampai mana kira-kira? Belum di slide yang terakhir tadi. Yang ini belum. Yang ini belum. Yang ini belum? Kedengeran. Nggak kedengeran. Oh, oke. Aku ulang ya di bagian ini. Jadi olahraga itu penting. Pasti kita tahu. Kita semua tahu olahraga itu penting, ya kan? Motivasi kita olahraga kadang-kadang betul, kadang-kadang yang salah. Biasanya buat olahraga ini suka dijadikan ajang balas dendam dari apa yang kita makan. Aduh, saya udah makan banyak hari ini, kayaknya saya harus olahraga deh. Aduh, saya berat badan udah naik, saya harus olahraga deh. Ya sebenarnya bagus kalau akhirnya kita jadi olahraga. Tapi penting juga untuk kita punya sebuah motivasi yang long term gitu ya.
Jangan kalau kita lagi nggak makan banyak atau kita ngerasa badan kita lagi oke-oke aja, jadi kita nggak mau olahraga. Exercise itu bukan untuk kurus, tapi untuk merasa lebih baik. Menurut pakar, menurut WHO, menurut Kemenkes, tiap orang perlu melakukan minimal 150 menit olahraga per minggu. Ini bisa dibagi jadi 3 hari, dibagi jadi 5 hari, ya, agar metabolisme tubuh tetap terjaga. Manfaatnya apa? Yang pertama, boost energi kita. Kualitas tidur lebih baik. Mengeluarkan hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Menyehatkan semua sistem dalam tubuh, pencernaan, jantung, syaraf, reproduksi, dan lain-lain. Serta, nah ini berhubungan lagi sama self-love tadi, karena dengan exercise kita meningkatkan self-confidence dan juga self-esteem kita. Takeaways-nya, step 1, love yourself and be kind to yourself. Karena orang-orang di sekitar kita, Tuhan tuh udah sayang sama kita. Masa kita nggak mau sayang sama diri kita. Jadi love yourself and be kind to yourself. Yang kedua, kita kasih tubuh kita apa yang dia butuhkan. Makanan yang paling baik yang bisa kita temukan untuk tubuh kita, kasih. Terapkan gizi seimbang dan mindful eating. Yang ketiga, jangan lupa olahraga 150 menit per minggu. Kalau di sini ada yang belum terbiasa olahraga, boleh mulai pelan-pelan. Yang penting, mulai aja dulu olahraga. Yang keempat, tidur yang cukup, kerja yang cukup, bersosialisasi juga yang cukup. Dan yang kelima, jangan lupa me time dan manajemen stres yang baik. Kadang-kadang penghalang kita itu bukan karena kita nggak bisa ketemukan makanan yang baik. Penghalang kita itu bukan olahraga, tapi adalah stres dan juga manajemen waktu yang kita perlukan supaya kita bisa kasih yang terbaik untuk diri kita. Pada dasarnya kita semua tahu hal yang terbaik untuk diri kita. Hal terbaik kadang bukan datang dari keinginan kita, namun dari kebutuhan dan kebenarannya. Kalau kita sayang sama diri kita sendiri, kita tentunya akan kasih yang terbaik juga untuk diri kita sendiri. Marilah kita mulai untuk kasih apa yang terbaik buat diri kita, kasih makanan terbaik, aktivitas fisik terbaik, dan juga stress management, pola tidur yang baik untuk diri kita. Thank you semuanya. Aku kembalikan pada Kak Esther. Terima kasih banyak. Pembahasannya sangat bagus sekali. Dan terutama ini sangat berhubungan dengan kehidupan kita ya. Kadang tuh kita sering sekali lupa dengan diri kita, atau kita dibilang kita lupa mengapresiasi diri kita. Kita lupa kalau tubuh kita ini juga perlu untuk dijaga, perlu untuk dirawat. Kita perlu mengapresiasi apa yang sudah kita lakukan untuk diri kita. Nah, dari materi pada malam hari ini bisa lebih mengingatkan kita kembali bahwa ayo mulai untuk lebih menyayangi diri kita, bukan jadinya tuh seperti cinta diri untuk hal yang negatif ya, tapi bagaimana caranya yang keluar dari kita itu kita juga bisa membagikan yang baik dengan cara ya tadi sudah dibahas dengan pola makan, dengan pola pikir, kemudian juga dengan cara kita merawat diri kita itu kita pasti akan mengeluarkan energi-energi yang baik. Nah, sebelum saya akan membuka sesi tanya jawab, kebetulan Rumah Berkat ini juga menyediakan makanan terutama plant-based bagi sahabat Rumah Berkat yang ingin belajar bagaimana memakan makanan sehat, ataupun bagi sahabat Rumah Berkat yang memang sudah mengikuti makanan sehat sebelumnya di rumah, ataupun sudah menganut vegetarian ataupun vegan, kami Rumah Berkat menyediakan makanan siap saji setiap harinya. Setiap hari kami menyediakan 12 menu yang juga bisa sahabat Rumah Berkat coba.
Kemudian kita juga menyediakan catering. Jadi bagi Bapak Ibu sahabat rumah berkat yang tidak sempat memasak makanan di rumah, bisa juga beli catering di rumah berkat yang saat ini kita menyediakan free ongkir untuk di daerah Kota Malang. Selain itu juga kita menyediakan 3 days cleansing dan juga kita menyediakan berbagai macam program, berbagai macam produk, tentunya plant-based ya Jadi saya mengundang bagi semua sahabat rumah berkat yang ingin mencoba boleh mampir ke Jalan Lembah Dieng nomor 4. Di sana bisa juga ada cek darah lengkap, kemudian untuk melihat apakah berat badannya sudah di berat badan yang ideal atau belum juga bisa. Nah, sekarang saatnya saya untuk membuka sesi tanya jawab bagi semua sahabat rumah berkat yang ingin bertanya, yang ingin menyampaikan pertanyaannya bisa langsung saja disampaikan atau bisa juga chat di kolom komentar ataupun kalau mau langsung open mic juga bisa. Nanti pembicara kita akan langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan dari semua sahabat rumah berkat. Mungkin ada baiknya kalau kita ambil foto terlebih dahulu ya untuk dokumentasi. Jadi boleh untuk open kamera dulu semua sahabat rumah berkat untuk dokumentasi kita. Peti boleh siap untuk ambil fotonya ya. Pet, halo. Sudah siap ya, Pet? Sebentar, mungkin Peti lagi tidak. Halo, Pet. Sudah siap ya? Oke, mungkin Peti masih Bantu V. belum siap ya? V akan bantu ya. Oke, boleh. Kalau sudah siap, Boleh on cam semua dulu, nanti tak screenshot. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Udah. ya terima kasih. Baik. Mungkin kita lanjut, mungkin ada yang mau memberikan pertanyaan, boleh langsung disampaikan. Atau saya buka dulu kolom chatnya. Mama. Mama, help me. Yeah, mommy. Ada yang ingin memberikan pertanyaan?
Halo, mau tanya buat yang tadi saya tanya ya, Gaby. Jadi kalau cita-citanya cewek kan semuanya mau badannya ideal gitu. Cuman sesuai umur mungkin juga hormonnya kurang bekerja dengan baik atau metabolismenya jadi melambat. Jadi langkah yang konkret mungkin ya seharusnya kayak yang tadi dibilang, cuman kan nggak mudah juga. Jadi kalau konsultasi dan dibuatin meal plan itu bisa dikasih gambaran nggak kayak gimana? Thank Oh, you. thank you. Thank you, Mofi. Kalau misalnya mau konsultasi gitu ya maksudnya? Iya, Iya, oke. kan katanya mau kerja sama Rumah Berkat tuh, buat meal plan, terus diatur gimana sistematiknya. Yes, itu boleh banget. Malah dianjurkan ya kalau misalnya kita mau ada program untuk penurunan berat badan atau naikin berat badan atau whatever goals-nya itu didampingi sama ahli gizi. Karena kita akan bikin personalized program. Jadi kita akan hitungkan kebutuhan gizinya secara personal. Kemudian meal plan-nya itu akan disesuaikan dengan kebutuhan gizi dan juga preference-nya. Gitu, misalnya ada yang mau makan 2-3 kali sehari, ada yang mau ada snack-nya, itu kita bisa atur mulai dari situ dulu. Jadi supaya nggak kaget dengan perubahan pola makan atau pola hidup yang drastis, maka itu akan di-adjust perlahan. Jadi mulai dari yang biasa kita lakukan, dibenerin sedikit demi sedikit, sampai akhirnya kita punya pola hidup yang ideal untuk kita. Kalau mau konsultasi sangat boleh. Untuk pembuatan meal plan tuh memang harus ada konsultasinya. Kalau sama aku biasanya kita akan ada initial consultation gitu ya, akan kenalan dulu lebih lanjut, kebiasaan makannya seperti apa, kebiasaan pola hidup lainnya seperti apa, baru goals-nya itu apa. Dari situ kita akan bisa menentukan untuk 1 bulan, 3 bulan ke depan apa yang bisa kita lakukan sama-sama. Dan output-nya itu nanti apa, contohnya kalau nggak mau terlalu ekstrim atau cuman bisa makannya kayak gini, oh berarti kita bisa bayangkan sebulan ini mungkin kita bisa atur untuk penurunan 2-3 kilo dulu. 3 bulan depan apa yang bisa kita capai, pola makannya udah seperti apa, olahraganya mungkin bisa kita capai di 100 menit per minggu, sampai akhirnya kita lakukan terus dan goals berat badan atau goals lainnya itu bisa tercapai. Kalau bisa didampingi terus, karena diet sendiri atau ganti pola hidup sendiri itu nggak gampang. Sedangkan aku sebagai ahli gizi aja biasanya perlu apa ya? Perlu partner untuk bisa punya pola hidup sehat yang konsisten gitu. Semoga menjawab pertanyaannya Svetlana tadi. Iya, thank you. Jadi kalau buat sebagian kita pengen kurus, tapi banyak juga yang malah kekurusan, pengen gemuk gitu juga bisa berarti ya? Bisa. Goals-nya apa aja? Mau manajemen berat badan atau mungkin ada gangguan lainnya, gangguan kesehatan lain, ada yang sakit mah, mungkin ada yang punya penyakit kronis, itu boleh dikonsultasikan saja. Oke, thank you. Oke. Ya, terima kasih Kak Lana untuk pertanyaannya. Atau masih ada pertanyaan yang lain yang ingin menyampaikan pertanyaan? Jadi bagi sahabat Rumah Berkat, pembicara kita ini bisa membuka untuk konsultasi juga ya bagi sahabat Rumah Berkat yang ingin berkonsultasi mengenai nutrisi ataupun tadi sudah dijelaskan mengenai mungkin ada yang concern dengan berat badan, penurunan atau mau menaikkan atau mungkin mau belajar pola hidup sehat, bisa berkonsultasi langsung dengan pembicara kita. Mungkin nanti bisa berhubungan dengan Rumah Berkat, nanti kita akan salurkan kepada pembicara kita. Masih ada yang ingin bertanya tentang materi kita pada malam hari ini?
Jika sudah tidak ada, kita akan akhiri. Saya yakin kita semua pada malam hari ini sudah menerima satu manfaat dari seminar kita pada malam hari ini, dan mungkin bagi sahabat Rumah Berkat yang baru mau belajar menyayangi diri dengan mengapresiasi diri untuk makanan yang sehat, bisa dimulai dari hari ini, mungkin seperti tadi mengurangi pelan-pelan, atau belajar bagaimana cara untuk menerapkan isi piringku tadi, itu sangat baik sekali, manfaatnya juga sangat baik sekali. Jadi kalaupun sahabat Rumah Berkat ada yang kesusahan, boleh menghubungi Rumah Berkat, ataupun nanti kita bisa salurkan kepada pembicara kita pada malam hari ini. Jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, kita akan akhiri saja. Saya mengucapkan terima kasih banyak bagi pembicara kita pada malam hari ini, Gaby Haflar. Terima kasih untuk materinya pada malam hari ini, sangat baik sekali, dan biarlah hubungan kita akan tetap terjaga untuk mungkin di bulan-bulan mendatang kita akan kembali lagi mendengarkan materi-materi yang lain. Seperti itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih. Thank you. Ya, terima kasih kembali. Sehat-sehat semuanya. Ya. Terima kasih Esther. Dua